Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Oke, ini pertemuan pertama kita ya. Kita akan mulai belajar hari ini. Untuk materi pertama kita adalah materi bilangan. Sebelum kalian belajar ke materi bilangan ini, Ustazah sudah memberikan beberapa materi, yaitu jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan itu pertama ada bilangan bulat, ada bilangan asli, ada bilangan cacah, ada bilangan rasional, ada bilangan irasional, dan ada bilangan prima. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat atau baca sendiri di materi di bawah ini. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke materi bilangan bulat dan membandingkan bilangan bulat. Oke, kita masuk ke materi bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat biasanya dilambangkan dengan huruf B kapital. Cara menuliskannya yaitu pertama kita tulis dulu huruf B kapital, kemudian sama dengan ini ada tanda titik-titik seperti ini. Kita bisa membacanya dengan, karena dia di sebelah kiri di bagian bilangan bulat negatif, maka kita membacanya adalah negatif tak hingga. Jika ada titik-titik di sebelah kiri bilangan bulat negatif, maka kita membacanya adalah negatif tak hingga, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan tak hingga. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini yang dinamakan bilangan bulat negatif. Kemudian yang di sebelah kanan yang tidak ada tanda kurangnya itu dinamakan bilangan bulat positif, dan yang di tengah ini adalah bilangan 0. Oke, kita masuk ke materi bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat biasanya dilambangkan dengan huruf B kapital. Cara menuliskannya yaitu pertama kita tulis dulu huruf B kapital, kemudian sama dengan ini ada tanda titik-titik seperti ini. Kita bisa membacanya dengan, karena dia di sebelah kiri di bagian bilangan bulat negatif, maka kita membacanya adalah negatif tak hingga. Jika ada titik-titik di sebelah kiri bilangan bulat negatif, maka kita membacanya adalah negatif tak hingga, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan tak hingga. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini yang dinamakan bilangan bulat negatif. Kemudian yang di sebelah kanan yang tidak ada tanda kurangnya itu dinamakan bilangan bulat positif, dan yang di tengah ini adalah bilangan 0. Oke, jadi kita sekarang akan menggambarkan bilangan bulat ke garis bilangan. Pertama kita buat dulu garis horizontal. Maaf ya, Ustazah nggak pakai penggaris, tapi kalian di rumah harus pakai penggaris kalau untuk menggambarkan bilangan bulat. Pertama kita buat garis horizontal, kemudian kita ambil titik tengah ini sebagai titik pangkal, kita tuliskan bilangan apa? 0. Bilangan 0 ini selalu menjadi titik pangkal di garis bilangan. Kemudian setelah 0 kita beri jarak kira-kira 1 cm. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Jangan lupa di sini beri tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan bahwa garis bilangan ini masih ada kelanjutannya. Cuman kalau kita lanjutkan kan panjang sekali, jadi untuk menyederhanakannya kita buat tanda panah.
Itu menunjukkan bahwa setelah angka 4 itu ada angka-angka yang lainnya, atau menunjukkan bahwa itu bilangan tak hingga. Kemudian kita tuliskan yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri tadi bilangan apa, Nak? Bilangan bulat negatif. Sama jaraknya, sekitar 1 cm. Negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Nah, sudah jadi nih garis bilangannya. Mana bilangan bulat yang dinamakan bilangan bulat positif? Ini. Dari mulai angka 1, dia berada di letaknya sebelah kanan. Ini namanya bilangan bulat positif. Lambangnya apa positif? Tanda plus. Pokoknya kalian harus ingat, yang di sebelah kanan itu bilangan bulat positif. Kemudian kita lihat yang di sebelah kiri. Kita mulai dari angka 1. Set. Ini bilangan bulat negatif. Negatif lambangnya apa, Nak? Lambangnya tanda kurang atau tanda minus. Nah, 0 ini sebagai apa? 0 ini sebagai titik pangkal. Ini juga merupakan anggota bilangan bulat. Dia bilangan apa? Bilangan 0. Oke, sampai sini paham ya untuk garis bilangan. Oke, sekarang kita belajar membandingkan bilangan bulat. Sebelum kita belajar membandingkan hubungan atau membandingkan bilangan bulat, kita harus tahu dulu simbol-simbol untuk menyatakan hubungan dua bilangan. Yang pertama, nah, nih yang seperti mulut terbuka. Kalau bahasanya itu nyaplok ya. Ini artinya, tanda seperti ini artinya kurang dari. Kemudian yang lawannya seperti ini namanya lebih dari. Kemudian kalau seperti ini kurang dari tapi ada alasnya, itu dibacanya kurang dari sama dengan. Kemudian lawannya lebih dari sama dengan. Coba kalian perhatikan garis bilangan ini. Tadi Ustazah sudah jelaskan ya garis bilangannya, bahwa di garis bilangan ini yang letaknya di sebelah kanan adalah bilangan bulat positif, letak sebelah kiri bilangan bulat negatif, 0 titik pangkal. Jadi untuk membandingkan bilangan bulat, jika kedua bilangan itu nilainya masih relatif kecil, kita bisa gunakan kita bisa melihatnya melalui garis bilangan. Mudah sekali. Kuncinya seperti ini. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Misalkan nih, contoh negatif 5, kalian akan membandingkan negatif 5 dengan bilangan negatif 2. Negatif 5 dan negatif 2 ini bagaimana hubungannya? Ya, betul sekali. Negatif 5 kurang dari negatif 2. Kenapa? Coba kita lihat lagi di garis bilangan.
Kenapa kok negatif 5 itu lebih kecil daripada negatif 2? Karena apa? Lihat, negatif 5 berada di sebelah kiri ya, paling ujung. Kemudian negatif 2 berada di sebelah kanannya, dia lebih ke kanan daripada negatif 5. Sehingga bilangan negatif 2 ini nilainya lebih besar daripada bilangan negatif 5. Begitu. Bagaimana keterangannya? Karena negatif 5 letaknya berada di sebelah kiri bilangan negatif 2. Paham ya? Oke, sekarang ke contoh yang kedua. Kita akan membandingkan dua bilangan bulat yang nilainya besar. Kita lihat di situ ada berapa itu? 5, 7, 4, 1, 3, 6. Dan yang satunya 5, 7, 3, 9, 9, 8. Bagaimana cara membandingkan dua bilangan ini? Pertama, kita lihat berapa banyak digitnya. Berarti kita hitung dulu digitnya. Apakah yang satu lebih banyak atau yang satu lebih sedikit. Oke, kita hitung digitnya. Ini ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 digit. Ini ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sama. Ternyata di sini dua-duanya ada 6 digit. Kemudian setelah itu kita lihat apa lagi? Urutan bilangannya. Kalau dia digitnya sama, kita lihat urutan bilangannya. Bilangan yang pertama. Kalau 6 digit itu kita biasanya bacanya berapa? Ratusan ribu ya, ratusan ribu. Oh, di sini yang nilainya ratusan ribu itu angkanya 5 dengan 5 sama. Setelah ratusan ribu kita lihat digit yang kedua. Ini ratusan ribu ya, sama. Kemudian digit yang kedua itu angkanya berapa? 7. Digit yang kedua 7. 7 dengan 7 sama. Oh, kita lihat lagi digit yang ketiga. Nah, di digit yang ketiga ini 4 dengan 3. 4 sama 3 besar mana? Besar 4. Kalau sudah terlihat seperti itu, kita sudah tahu mana bilangan yang lebih besar. Mana? Sebelah kiri. 5, 7, 4, 1, 3, 6 lebih besar daripada bilangan 5, 7, 3, 9, 9, 8. Atau cara yang benar membacanya adalah 574.136 lebih besar dari 573.998. Sampai sini sudah jelas ya nak? Sudah bisa cara membandingkan bilangan bulat baik yang nilainya besar ataupun yang kecil. Triknya seperti ini. Kalau untuk bilangan yang nilainya kecil, kita bisa lihat dengan menggunakan bilangan atau garis bilangan ya. Kita lihat di garis bilangan, jika dia berada di sebelah kanan, berarti dia nilainya lebih besar. Di garis bilangan itu semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Yang kedua, bilangan negatif dengan bilangan positif pasti nilainya lebih besar bilangan positif. Kemudian yang ketiga, 0 dan bilangan negatif nilainya lebih besar dari 0. Semuanya sudah Ustazah tuliskan di materi, kalian bisa baca-baca kembali. Jika ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan, silahkan komentar di kolom submission.
Insya Allah kalau Ustazah bisa, Ustazah akan jawab. Oke, jadi kita sekarang akan menggambarkan bilangan bulat ke garis bilangan. Pertama kita buat dulu garis horizontal. Maaf ya, Ustazah nggak pakai penggaris, tapi kalian di rumah harus pakai penggaris kalau untuk menggambarkan bilangan bulat. Pertama kita buat garis horizontal, kemudian kita ambil titik tengah ini sebagai titik pangkal, kita tuliskan bilangan apa? 0. Bilangan 0 ini selalu menjadi titik pangkal di garis bilangan. Kemudian setelah 0 kita beri jarak kira-kira 1 cm, kita tulis 1, 2, 3, 4. Jangan lupa di sini beri tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan bahwa garis bilangan ini masih ada kelanjutannya. Cuman kalau kita lanjutkan kan panjang sekali, jadi untuk menyederhanakannya kita buat tanda panah. Itu menunjukkan bahwa setelah angka 4 itu ada angka-angka yang lainnya. Atau menunjukkan bahwa itu bilangan tak hingga. Kemudian kita tuliskan yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri tadi bilangan apa, Nak? Bilangan bulat negatif. Sama jaraknya, sekitar 1 cm. Negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Nah, sudah jadi nih garis bilangannya. Mana bilangan bulat yang dinamakan bilangan bulat positif? Ini dari mulai angka 1, dia berada di letaknya sebelah kanan. Ini namanya bilangan bulat positif. Lambangnya apa positif? Tanda plus. Pokoknya kalian harus ingat, yang di sebelah kanan itu bilangan bulat positif. Kemudian kita lihat yang di sebelah kiri. Kita mulai dari angka 1. Set. Ini bilangan bulat negatif. Negatif lambangnya apa, Nak? Lambangnya tanda kurang atau tanda minus. Nah, 0 ini sebagai apa? 0 ini sebagai titik pangkal. Ini juga merupakan anggota bilangan bulat. Dia bilangan apa? Bilangan 0. Oke, sampai sini paham ya untuk garis bilangan.